Halo, selamat pagi anak-anak. Terima kasih kita bisa berjumpa di pagi hari ini dalam melaksanakan proses belajar mengajar. Namun, sebelum kita memulai pelajaran ini, kita awali dulu dengan nyanyi dan doa. Sekarang kita berdoa, lipat tangan dan tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, pada kesempatan ini kami telah berkumpul bersama. Seperti biasa kami melaksanakan proses belajar mengajar, khususnya bidang studi pendidikan agama Kristen. Tuhan Yesus, kami mohon Engkau berikan kekuatan dan kesehatan kepada kami, memampukan kami untuk mengerti dan memahami apa yang kami dengarkan pada hari ini. Inilah kami, anak-anak didik dan guru, berkati dari sekarang sampai selamanya. Amin. Anak-anak, seperti biasa, kita melaksanakan proses belajar mengajar. Kalau kita tidak lupa pelajaran minggu lalu, yaitu tentang indahnya mengampuni, Ibu berharap bahwa pelajaran minggu lalu itu masih ada dalam pikiran kita, indahnya mengampuni. Apa itu mengampuni kemarin? Mengampuni itu adalah kita memaafkan seseorang atas kesalahan yang dilakukannya dan tidak mengungkit kesalahan itu lagi. Itulah pelajaran kita minggu lalu. Mengampuni artinya kita memberi maaf kepada seseorang yang telah berbuat jahat kepada kita dan tidak mengungkit kesalahan itu lagi. Kita memberi maaf karena Tuhan sudah duluan memberi pengampunan juga kepada kita. Kalau kita tidak lupa pelajaran minggu lalu itu, bahwa Tuhan mengatakan, jika engkau mengampuni sesamamu, maka Bapamu juga mengampuni engkau di surga. Jadi, kita harus menduluankan diri mengampuni sesama kita di dunia ini, barulah Tuhan mengampuni dosa kita di surga. Jika kita meminta pengampunan dari Tuhan tapi tidak memaafkan seseorang sesama kita di dunia, bagaimana Tuhan bisa mengampuni kita? Ya kan anak-anak? Nah, Ibu percaya bahwa anak-anak bisa melakukan hal itu karena sudah mengerti, memahami apa pengertian dari pengampunan. Sebagai anak-anak Tuhan, Ibu percaya bahwa bisa melakukan, mempraktekkan tentang pengampunan ini kepada sesama teman dan terlebih-lebih kepada orang tua di rumah, untuk bisa memohon ampun kepada orang tua kalau kita sadar dengan kesalahan-kesalahan kita. Baik anak-anak, kita lanjutkan pelajaran kita pada hari ini, yaitu di pertemuan kedua ini kita akan mempelajari tentang karya pengampunan Allah dalam Yesus Kristus. Sekali lagi judulnya adalah karya pengampunan Allah dalam Yesus Kristus. Dalam materi ini ada juga beberapa kompetensi inti. Pertama adalah menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Kedua, menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin dan tanggung jawab, adanya peduli, adanya santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya.
Di sini kita diajak untuk menjadi pribadi yang baik. Dengan mempelajari ini, siswa bertanggung jawab, percaya diri, adanya santun, adanya peduli, adanya kejujuran dalam menjalani kehidupan. Kompetensi inti yang berikutnya adalah memahami dan menerapkan pengetahuan berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait dengan fenomena dan kejadian tampak mata. Yang keempat adalah mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret dan ranah abstrak sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama. Adapun kompetensi dasar dan indikator pencapaian yaitu siswa memahami bahwa hanya Allah mengampuni dan menyelamatkan manusia di dalam Yesus Kristus. Kemudian menjelaskan alasan Allah menyelamatkan manusia melalui Yesus Kristus. Itulah yang harus kita capai dalam pelajaran ini. Dalam kompetensi dasar ini, Allah mengampuni dan menyelamatkan manusia. Kita sudah mengawalinya dari pelajaran pertama, bahwa yang menyelamatkan manusia dari dosa itu adalah Yesus Kristus. Allah mengutus anaknya demi menyelamatkan manusia. Kalau kita bertanya kenapa Tuhan mengikhlaskan anaknya itu sebagai korban dari dosa kita manusia ini. Nanti kita akan pelajari berikutnya tentang pemeliharaan Allah terus berlangsung bagi manusia dan alam. Kemudian nilai-nilai Kristiani dalam Alkitab. Keempat, sikap rendah hati, peduli dan solidaritas. Dan kemudian adalah disiplin bagi remaja. Pada bab 2 ini, karya pengampunan Allah dalam Yesus Kristus. Di sini kita akan mempelajari nantinya apa itu makna pengampunan Allah. Kalau kita melihat dalam kitab Kejadian pasal 4 ayat 32, di situ dikatakan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Di sini kita dalam kitab ini kita diberi pelajaran apa itu mengampuni. Mengampuni adalah memaafkan seseorang dari kesalahan yang telah dilakukannya. Dalam kitab ini kita diajak untuk bersahabat dengan semua orang. Adanya kasih, bukan kasih yang pura-pura. Adanya saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Kemudian di dalam Kolose pasal 3 ayat 13, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuat jugalah demikian. Di dalam firman Tuhan ini, kita diajak untuk tabah hati menghadapi setiap sikap orang. Karena setiap manusia mempunyai tipe sikap yang berbeda-beda. Jadi, sebagai orang beriman, marilah sabar menghadapi dan mengampuni orang yang menaruh dendam terhadap yang lain. Karena Tuhan juga telah mengampuni kita, maka kita juga berbuat seperti itu. Itu yang diharapkan dalam firman Tuhan. Di sini kita akan melihat makna pengampunan. Kita akan belajar dari seorang tokoh yang bernama Gordon Wilson. Dia ini adalah seorang pria dari Irlandia yang ketika saat itu mereka pergi menonton pawai di kota Ennis
pada saat itu Gordon Wilson bersama dengan putrinya untuk menonton. Ketika mereka berdiri untuk menyaksikan pawai, maka tiba-tiba ada bom dari teroris. Kebetulan bom itu meledak pas di belakang mereka. Pada saat itu kejadian bom itu, maka kedapatan bahwa ada 6 orang yang tewas pada saat itu. Gordon dan putrinya terkubur di bawah tumpukan batu. Dan anaknya Mary meninggal dunia. Ketika kejadian itu, ada beberapa wartawan mewawancarai si Gordon ini. Mewawancarai yang mereka tanyakan adalah bagaimana Gordon dengan kejadian yang dilakukan teroris ini. Apa sikap Gordon? Gordon berkata kepada wartawan itu, mengatakan begini, "Saya tidak dendam kepada mereka. Kata-kata yang sengit tidak akan menghidupkan Mary. Saya akan berdoa malam ini dan setiap malam agar Allah mengampuni mereka." Itulah kata-kata Gordon kepada wartawan pada saat itu. Anak-anak, kata-kata yang disampaikan Gordon kepada wartawan itu boleh dikatakan adalah kata-kata yang sangat luar biasa. Ketika anaknya meninggal, masih memberi kekuatan pada dirinya, tidak memberikan kata-kata yang melukai orang melakukan kesalahan kepadanya. Justru ia mengatakan, "Saya akan berdoa agar Allah mengampuni mereka." Apa yang dikatakan Gordon itu adalah benar. Karena urusan Tuhanlah untuk menghukum seseorang, bukan urusan manusia. Artinya biarlah Tuhan yang berkehendak, biarlah Tuhan yang bertindak, dan mengampuni mereka. Makna pengampunan yang dimiliki oleh Gordon ini benar-benar dia itu dikatakan orang Kristen yang beriman. Dia tidak mau suasana keruh oleh kejadian yang terjadi. Karena di dalam hati Gordon dia mengatakan, kalaupun kita melakukan sesuatu melukai mereka, maka toh anak saya Mary itu tidak hidup. Jadi dia serahkan saja kepada Tuhan dan berdoa agar Allah mengampuni orang yang berbuat seperti itu. Di sini kita bisa melihat bagaimana pengampunan Allah. Dalam materi ini dijelaskan bahwa sejak manusia jatuh ke dalam dosa, Allah telah merencanakan penyelamatan bagi manusia. Jadi sudah jauh-jauh hari Allah itu merencanakan keselamatan bagi manusia. Kalau kita bertanya, kenapa Allah itu merencanakan keselamatan bagi manusia, nanti akan terjawab. Hal itu terbukti ketika ada kejadian peristiwa air bah, di mana pada saat itu Allah memusnahkan bumi dan seluruh isinya. Namun, di antara isi bumi saat itu, ada sebuah keluarga yang ia selamatkan, yaitu namanya Nuh. Nuh ini adalah orang yang sangat taat kepada Tuhan.
Ia selalu memberi, ia selalu hidup dengan baik, taat kepada Tuhan, tidak berbuat salah, dan tidak berbuat dosa. Sehingga karena Tuhan mengetahui orang-orang yang hidup sesuai dengan ajarannya, maka ia selamatkan. Inilah contohnya keluarga Nuh. Dari peristiwa air bah itu membuktikan bahwa kejahatan manusia sangat menyakiti Allah. Dan walaupun demikian, dia tetap mengampuni dan menyelamatkan manusia yang hidupnya benar-benar di hadapannya. Allah tidak pernah berhenti melakukan karya penyelamatannya dari dahulu sampai sekarang hingga masa yang akan datang. Sehingga untuk menyelamatkan manusia di dunia ini, Allah datang langsung ke dunia dalam wujud diri anaknya Yesus Kristus. Untuk apa? Untuk mengampuni manusia yang berdosa. Kita yang telah berdosa telah diampuni oleh Tuhan. Ada pertanyaan, mengapa Allah mengutus Yesus datang ke dunia untuk mengampuni serta menyelamatkan manusia? Di sini ada jawabannya. Alasan Allah mengutus Yesus turun ke dunia pertama, karena Allah mengasihi manusia. Hanya karena kasih itu, Allah mengutus Yesus ke dunia. Kemudian yang kedua adalah Allah mengutus Yesus turun ke dunia karena Allah Maha Pengampun. Dia itu Maha Pengampun. Ketika ada yang bertanya kepada Yesus, berapa kalikah kita mengampuni manusia atau orang bersalah kepada kita? Yesus menjawab, 70 kali 7 kali. Artinya, pengampunan itu tidak terbatas. Setiap kali kamu dapat mengampuni sesama, seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus bahwa kita harus mengampuni orang lain seperti Kristus telah mengampuni kita. Mampukah kita memberi pengampunan kepada orang bersalah kepada kita? Inilah yang dipelajari pada materi ini. Agar kita dimampukan memberi ampun kepada sesama. Dan yang ketiga, alasan Allah mengutus Yesus turun ke dunia adalah karena Allah adalah penyelamat. Allah adalah penyelamat manusia. Kalau bukan Allah, maka hidup kita manusia ini jadi hancur. Kita lihat dan baca Yohanes 8 ayat 1-11. Diceritakan kisah Yesus ketika orang menghadapkannya dengan seorang perempuan yang berdosa. Mengapa Yesus tidak menghukum perempuan yang berzina? Apa yang Yesus katakan kepada perempuan yang kedapatan berzina ketika orang-orang membawa perempuan ini di hadapan Yesus? Yesus berkata kepada perempuan itu, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa Yesus itu adalah Maha Pengampun. Ketika kita mau bertobat, ketika kita mau meminta ampun, memohon ampun kepada Tuhan, maka Yesus memberikan pengampunan secara cuma-cuma. Namun, perlu juga kita tahu bahwa memohon maaf itu bukan hanya sekedar di mulut saja agar kita diselamatkan. Dari pelajaran minggu lalu, kita telah diberitahu bahwa meminta ampun itu dan memberi maaf itu juga harus benar-benar dari niat kita yang tulus, bukan karena pengaruh orang. Jadi, hendaklah kita berpendirian sebagai orang Kristen yang percaya, yang penuh iman kepada Tuhan, bahwa Tuhan adalah
Maha Pengampun. Di sini Allah mengampuni dan menyelamatkan umatnya melalui Yesus Kristus. Jadi Allah memberi pengampunan melalui Yesus Kristus. Di dalam diri Yesus, Allah merendahkan dirinya menjadi sama dengan manusia demi mengampuni dan menyelamatkan umatnya. Anak-anak kami sekalian, coba kita bayangkan jika Allah tidak memiliki hati mengampuni, apa jadinya kita manusia di bumi ini? Jadi hanya karena kasih Tuhan kita bisa diselamatkan. Allah adalah Allah yang pengasih dan pengampun. Berulang kali manusia menyakiti hatinya. Berulang kali manusia berbalik dari jalannya. Namun Allah tetap mengampuni dan menyelamatkan manusia. Sangat luar biasa. Pengampunan Allah memberi kekuatan bagi tiap orang percaya untuk terus berjuang mempertahankan imannya dan kepercayaannya. Untuk itu dari pelajaran ini, marilah kita mampu memahaminya dan menjalankannya agar kita benar-benar menjadi anak-anak yang baik, yang tidak menyakiti hati Tuhan dengan sikap dan perbuatan kita. Marilah menjadi anak-anak yang membanggakan Allah di surga. Sehingga dengan melihat sikap kita di dunia, maka Allah bersukacita di surga. Semuanya itu hanyalah Tuhan yang memampukan kita dalam melaksanakannya. Saya yakin dan percaya anak-anak bisa mengerti dan bisa menjalaninya. Jadilah anak yang baik, yang dibanggakan orang tua dan dibanggakan Allah di surga. Demikian pelajaran kita ini, kita akhiri dengan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan untuk belajar pada pagi hari ini. Kami telah belajar bagaimana Allah menyelamatkan manusia dengan mengutus anaknya Yesus Kristus ke dunia. Tuhan Yesus mampukan kami menjadi anak yang baik, anak yang patuh kepada Tuhan, anak yang dibanggakan oleh orang tua dan Allah di surga. Didiklah kami sesuai dengan kehendak-Mu. Kesempatan yang Tuhan berikan kami ucapkan terima kasih dan kami mohon penyertaan Tuhan dari sekarang hingga selamanya. Amin. Demikian anak-anak, saya ucapkan terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Amin.